Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Warganet yang terhormat dan sangat saya hormati. Selamat ketemu lagi dengan acara kita, yaitu acara Ngopi Pas. Ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Pasti pas. Warganet yang terhormat, belakangan ini banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah mengemukannya tentang kearifan-kearifan lokal yang ditanggapi secara nasional dan menjadi aset bangsa dan negara untuk kemajuan kita ke depan bersama-sama. Warganet yang saya hormati, kita tahu bahwa ada beberapa waktu yang lalu baru saja kita peringati Hari Inung, Hari Ibu, hari yang berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah yang juga kita rasakan keterkaitannya dengan terjadinya perubahan apresiasi terhadap bahasa Sunda. Baik dari itu secara pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan bahasa, dan pendekatan budaya. Yang lebih penting adalah pengaruhnya terhadap sikap mental dan cara berpikir kita di masyarakat Jawa Barat. Hari ini, hari yang sangat berbahagia, saya dipertemukan dengan narasumber yang sengaja saya hadirkan di acara ngopi ini, yaitu Kang Sugi. Selamat pagi Kang Sugi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih atas kehadiran Kang Sugi. Kang Sugi adalah tokoh dari Kabupaten Bandung yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Saya nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Sugi berkenaan dengan menjaga nilai-nilai kesundaan untuk penguatan NKRI. Kang Sugi, sebagaimana tadi saya singgung bahwa hari ini Kang Sugi di acara Ngopi Pas kita akan mencoba mendiskusikan berbagai hal berkenaan dengan menjaga nilai-nilai kesundaan dalam rangka penguatan NKRI. Nah, seperti juga kita ketahui bahwa di Jawa Barat ada Perda nomor 5 tahun 2003 ya, tentang perlindungan pengembangan budaya dan bahasa di Jawa Barat. Saya ingin mendapat bocoran dari Kang Sugi. Kalau kondisinya di Kabupaten Bandung seperti apa sebetulnya yang berkenaan dengan pemeliharaan budaya Sunda ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih yang terhormat Pak Moderator. Pertama, barangkali saya ucapkan terima kasih bahwa pada hari ini saya bisa ngobrol pas ya di Ngopi Pas. Ngopi Pas di Paguyuban Pasundan. Ini merupakan sebuah keberkahan, bagian dari silaturahmi yang terbangun hari ini. Tentunya pertama memang menyikapi kondisi di daerah ya, terutama di Kabupaten Bandung, terkait dengan kebudayaan ini sangat menarik sebetulnya. Sangat menarik dan memang potensinya ini masih terpelihara dengan baik. Tentu kita memiliki sebuah persepsi bahwa budaya lokal ini adalah merupakan penguatan kepada budaya nasional, ya, atau berangkat dari daerah untuk NKRI. Ya. Tentu dalam rangka melestarikan dan menjaga nilai-nilai kebudayaan tradisional Kasundaan yang ada di Kabupaten Bandung, ya, kami betul-betul melahirkan sebuah ide yang original yang kami lahirkan dari observasi dari temuan lapangan ya, sehingga pekerjaan kami di DPRD itu bagaimana kita melahirkan regulasi dalam fungsi kami adalah fungsi legislasi. Oke, sebentar Kang Yugi, supaya acara kita di Ngopi Pas benar-benar pas, kita nikmati dulu minum kopinya. Silakan. Baik, terima kasih. Kang Sugi, lanjut. Materinya apa sih yang ada dalam perda itu sebetulnya? Mengatur masalah apa saja? Ya, kami dari ode original itu melahirkan sebuah gagasan untuk menyusun legislasi peraturan daerah. Kami melahirkan Perda nomor 5 tahun 2021 ya, tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Tentu dasarnya ada. Dasar yang kami miliki adalah
kita memiliki Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Artinya kita memiliki sebuah semangat dan memiliki sebuah optimisme ya, bahwa kebudayaan daerah, kebudayaan lokal ini ternyata pemerintah sangat peduli. Nah, kami pun di daerah melahirkan peraturan daerah. Di dalamnya itu konten dari perda yang kami buat adalah kami melakukan perlindungan, kami melakukan pemberdayaan, kami melakukan pemanfaatan, dan kami melakukan pembinaan terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, itu konten yang paling utama. Tentu di dalamnya banyak, dari mulai kesenian, dari mulai bahasa, dari mulai alat-alat tradisional, dari mulai adat atau kebiasaan yang dilakukan di warga masyarakat. Itu beberapa konten yang selama ini barangkali kami lakukan hasil dari penemuan-penemuan di lapangan yang memang ini potensinya sangat luar biasa. Ada satu hal Kang Sugi, Ya. Kan Kabupaten Bandung itu terkenal dengan filosofis atau sikap hidup dari kebudayaan Sunda yang dikenal dengan istilah Sabilulungan. Betul. Sampai dipakai nama berbagai macam visi misi ada di situ. Sebetulnya implementasinya seperti apa sih Sabilulungan itu? Nah, ini merupakan turunan ya. Kalau saya coba terjemahkan dari Perda 5 2021 ini, ada semangat Sabilulungan. Sabilulungan ini adalah semangat. Semangat yang terbangun bagi masyarakat Kabupaten Bandung khususnya ya. Kalaupun ini saya yakin ini adalah semangat masyarakat Kasundaan gitu ya, Sunda dimanapun berada. Sabilulungan ini diimplementasikan dalam berbagai hal. Kita ingat, saya masih merasakan bagaimana kita bersama-sama gotong royong Sabilulungan untuk memperbaiki Solokan. Kita bersama-sama untuk merembukan sebuah ide atau gagasan dalam rangka pembangunan infrastruktur, termasuk juga pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini yang implementasi yang sederhana. Kami pun sangat memahami kenapa orang Barat mampu melakukan sebuah analisis terhadap modal sosial. Modal sosial yang ada itu ternyata ada di tengah-tengah kita. Di karakter orang Sunda itu ada. Di masyarakat Kabupaten Bandung itu ada. Ini modal sosial. Apa modal sosialnya? Sabilulungan. Atau dalam istilah lain, kalau dalam buku Prancis Fukuyama, The Trust, itu ditemukan sebuah kalimat gotong royong. Nah itu. Sebetulnya kalau kita lihat hakikatnya tidak jauh berbeda ya. Hanya pembahasan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau di Kabupaten Bandung dengan Sabilulungan ini timbul sebuah kesadaran dan pemahaman yang sama dalam menyikapi berbagai hal. Berbicara tentang budaya, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung. Nah, ini kita dorong dengan suasana semangat Sabilulungan. Ini betul-betul konteks pendidikan betul-betul terbangun dengan baik, sosial juga terbangun dengan baik. Karena ini sebelumnya menjadi budaya masyarakat. Oke, terima kasih Kang Sugi. Kan kalau kita tadi bandingkan antara di Subang dengan di Kabupaten Bandung, tapi di negara lain juga ada kan gitu kegiatan seperti itu. Katakanlah membangun semangat. Misalnya dalam berperang di Jepang itu dikenal dengan semangat Bushido. Nah, sehingga mereka mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apakah ini melalui perda yang tadi disampaikan ada transformasi nilai, transformasi semangat dari pemerintahan kepada masyarakat atau dari pimpinan kemasyarakatan kepada warga masyarakat? Itu seperti apa gambarannya? Tentu lahirnya peraturan daerah ya yang terbit kami 2021. Sekarang ini kami sedang menunggu juknis dalam bentuk peraturan bupati ya. Ini dengan harapan kita mampu melakukan transformasi ilmu pengetahuan termasuk juga transformasi manajemen dalam rangka melindungi kebudayaan di Kabupaten Bandung. Nah, ini secara bertahap kami lakukan. Ya, sekarang masuk di 2022. Tentu kami akan dorong implementasi di pemerintahan ini dalam bentuk kegiatan atau program yang bersumber dari APBD. Sebagai contoh, kita melahirkan ada dengan desa wisata. Ada desa juga desa kebudayaan. Itu ada titik-titik lokasi-lokasi desa yang memang memiliki potensi budaya dan wisata. Nah, ini implementasi yang kami lakukan. Dengan harapan nanti masyarakat kita dirubah mindsetnya, kita rubah
Dari yang tadinya hanya cukup hobi, hanya cukup kebiasaan, sekarang kita manage. Dengan lahirnya Perda kita manage, kita atur, sehingga nanti akan menjadi produksi yang akan menghasilkan profit. Itu dari kebudayaan dan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Itu harapannya. Gitu. Terima kasih Pak Sugi. Kelihatan nih Kang Sugi ya, ada urat atau benang merahnya. Dari mulai lahirnya peraturan daerah, hasil kajian begitu banyak dari para anggota legislatif. Kemudian sekarang sudah turun berupa Perda nomor 5 tahun 2021 yang insya Allah ke depan sebentar lagi masuk ke Perbub. Nah mudah-mudahan dari Perbub ini turun juga sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa, Perdes. dan peraturan desa. Betul. Sampai kepada Perdesnya. Betul. Nah dengan cara seperti itu nanti menjadi salah satu panduan. Betul. Implementasi dari semangat Sabilulungan. Mudah-mudahan seperti tumbuhnya semangat Bushido di Jepang. Betul. Nah itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih untuk sementara. Sekali lagi kita nikmati kopinya supaya ngopi pas benar-benar pas. Hatur nuhun. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Kembali kepada Ngopi Pas. Ngopi Pas benar-benar pas. Barayanet yang terhormat, kali ini kedatangan kembali tamu kita yang kedua, Kang Deden Ramdan, seorang pengamat komunikasi politik. Selamat datang Kang Deden, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Siap. Mengasali Kenen. Iya, siap. Ya. Ya, tenuhun. Mangga. Ngalut heula separos pas. Mohon. Instruksi dari komandan harus siap dilaksanakan. Tenuhun. Baik, Barayanet, kita lanjutkan berdiskusi, berbincang dengan narasumber kita kali ini. Ada Kang Deden, ada Kang Sugi. Tadi Kang Sugi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pekerjaan beliau, yaitu Perda nomor 5 tahun 2021 yang direncanakan sedang ditunggu turunannya berupa Perbub. Nah, saya ingin juga menyinggung persoalan-persoalan nilai-nilai kesundaan yang sudah sangat populer. Katakan saja misalnya Siri Asa, Siri Asi, Siri Asuh, kaitannya dengan Sabilulungan, kaitannya dengan gotong royong. Itu seperti apa implementasinya di tengah-tengah pekerjaan Kang Sugi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD. Mangga Kang Sugi. Hari ini kita sangat berkepentingan ya untuk melindungi nilai dan budaya lokal Kabupaten Bandung khususnya atau di Jawa Barat lah gitu. Tentu kita memiliki sebuah semangat silih asah, silih asuh, silih asih ya. Ini yang harus kita implementasikan dalam kehidupan keseharian.
Sebut saja sekarang maraknya perang teknologi informasi. Bagi generasi muda, nampaknya mungkin sekarang ini kebudayaan dan potensi lokal ini menjadi sesuatu yang awam. Ini harus kita kemas, kita budayakan dalam konteks media sosial ya, supaya mereka mengenal. Kalau saya punya nilai optimis, Pak Dokter, apa nilai optimis? Hari ini masyarakat sudah mulai ada sebuah kesadaran untuk kembali kepada alam, untuk kembali kepada kebudayaan kita. Karena itu yang dirindukan ternyata hari ini. Oleh karenanya, saya optimis ketika melahirkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pemajuan penyelenggaraan kebudayaan daerah, ini sebagai upaya bagaimana kita membudayakan kembali kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya, terima kasih Kang Gitu. Sugi. Ya. Ini ada dua hal yang menarik Kang Deden. Siap. Ketika Perda nomor 5 tahun 2003 lahir di Jawa Barat, ada perlindungan pengembangan dan budaya dan bahasa. Kemudian Kang Sugi juga melahirkan Perda yang nomornya sama, nomor 5 tahun 2021. Iya. Nah, ini kan menjadi rentangnya cukup panjang, cukup jauh. Di sekarang Kang Sugi menyatakan bagaimana kondisinya dengan situasi masyarakat yang berkembang dengan teknologi informasi yang demikian cepat. Nah, Kang Deden selaku pengamat komunikasi politik, apa kira-kira positioning tentang kearifan lokal dalam bahasa komunikasi berkenaan dengan virtual yang sekarang lagi rame untuk kepentingan NKRI ke depan? KRI. Silakan. Terima kasih Kang. Yang pertama tentunya kita harus melihat dulu think global, act lokal begitu ya. Nah ini tampaknya menjadi sebuah keniscayaan karena apa Kang? Karena ternyata generasi muda itu memang betul ya rindu akan hometown ya, rindu akan tanah kelahiran. Bagaimana tanah kelahiran yang di dalamnya terdapat kebiasaan, ada tutur ya Kang ya. Hal yang berkaitan dengan indungnya gitu. Kan seperti itu. Nah, sehingga saya apapun begitu dalam situasi bagaimanapun kita masuk ke teknologi begitu ya Kang ya, masuk ke 5.0 dan sebagainya. Ingat 5.0 itu kan sudah masuk ke humanism kan. Ya. Nah, itu aspek kemanusiaan. Kalau sudah masuk ke manusia itu universalitas yang didasari oleh batu penjurunya yaitu nilai-nilai budaya lokal. Ya, oleh sebab itu kemudian ya saya sepakat dengan Kang Sugi ini bahwa memang dibutuhkan satu kolaborasi lah ya dari antar sektor begitu sehingga begitu anak muda Sunda begitu ya dia punya identitas yang jelas, jenis kelamin ya Kang ya, jenis kelamin yang terlihat nyata begitu dan kemudian itu menjadi satu dasar mereka untuk melangkah. Dan ketika berbicara tentang teknologi ya, sekarang kan metaverse kayak, nah masuk ke area itu, menurut saya itu lebih kuat lagi kan ya, karena apa? Karena dimanapun dia berada, dia akan tetap ingat kepada yang namanya indung, ingat kepada tanah leluhur kan, ya itu seperti itu. Nah problemnya adalah undang-undang di atasnya mungkin mohon koreksi ya. Itu kalau tidak salah 5 2002 itu berkaitan dengan cagar budaya ya Kang ya. Nah ternyata itu yang sifatnya itu benda, tak bendanya itu ingat tutur kata dan sebagainya ya, penutur bahasa betul itu belum tercover Kang secara jelas terang benderang. Nah oleh sebab itu barangkali, nah sekali lagi bahwa di tengah situasi seperti sekarang ini anak muda sebenarnya siap dengan asupan internalisasi, tinggal bagaimana ya dengan bahasa yang disebut dengan milenial ya Sunda bisa menanjirkan. Nah, terima kasih Kang Deden. Kang Sugi, ada poin penting nih. Bahwa di situasi seperti ini kehadiran teknologi justru harusnya mempercepat tentang implementasi pemeliharaan nilai transformasi nilai-nilai kesundaan yang oleh Kang Sugi sudah diwujudkan dalam Perda nomor 5 tahun 2021. Nah, harapan kita di dalam implementasinya, organiknya, katakan saja dari Perbub dan Perdesnya, itu ada mewadahi berkaitan dengan non kebendaan, gitu ya. Yang tak bendanya bisa masuk. Kemudian transformasinya bukan hanya tuturan, hanya contoh, tapi dengan
barangkali dengan aplikasi, nggak dibuat aplikasi, apa itu sudah disiapkan di situ? Tentu pertama saya barangkali memperkuat apa yang disampaikan oleh Kang Deden. Sesungguhnya kita secara lengkap sudah memiliki sebuah payung hukum, payung besar, Undang-Undang 5 2017 ya, tentang pemajuan kebudayaan. Di sana bukan hanya berbicara benda, tapi non benda juga, bahasa, seni, kebudayaan dan sebagainya. Nah, apa sih sekarang yang harus kita siapkan selain transformasi informasi atau dahsyatnya teknologi informasi? Memang kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Dulu memang ketika saya kecil, sebut saja, kita bermain permainan tradisional, kaulinan orang lembur gitu ya. Apa adanya. Kita bermain di bawah pohon bambu, kita bermain di bawah pohon pisang. Pohon pisang bisa jadi alat, bambu bisa jadi alat, bebedilan dan sebagainya. Ini apa yang adanya. Kalau sekarang memang harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Ini tentu ada intervensi dari pola model komunikasi yang dilakukan terhadap anak muda ini seperti apa? Yaitu sarana prasarannya kita siapkan. Terus juga ada sekilas tentang sejarahnya apa? Nah, apa sih artinya gaplok itu apa? Apa artinya gatrik itu apa? Kan anak-anak sekarang belum mengenal. Artinya harus dikenalkan terlebih dahulu. Atau kalau perlu, saya lebih cenderung bagaimana nanti Paguyuban Pasundan bisa menerbitkan sebuah panduan, ya, panduan bagi anak muda, baik secara digital atau secara tertulis, sehingga mereka paham akan arti sejarah, arti pengalaman, arti budaya dan sebagainya. Ini sangat penting, Kang. Terima kasih, Kang Sugih. Siap. Kang Deden. Siap. Selama ini kita lihat bahwa persoalan komunikasi melalui teknologi informasi itu kan belum merata. Karena yang kita lihat generasi X dan generasi Z mungkin itu bisa menguasai. Generasi sebelumnya itu hanya bisa melakukan komunikasi yang verbal saja. Nah, bagaimana kita menyiasati ini? Atau jalan keluar seperti apa untuk bisa mendorong terimplementasikannya atau termarginalisasikannya hal-hal yang buruk untuk mendorong hal-hal yang baik di dalam perda yang akan kita sampaikan ke depan. Ya, Indonesia diversity of university ya Kang ya. Jadi bahwa kita perbedaan kemajemukan itu indah. Ya, karena dari suku, agama ya Kang ya, ras dan seterusnya, arkipelago. Ya, kita negara kepulauan yang sangat rentan terhadap disintegrasi kan begitu. Nah, di satu sisi ini tantangan bagi kita sebenarnya, bagaimana anak muda hari ini dia dituntut untuk mampu untuk bisa berdaya gitu ya, dalam memelihara, maintenance yang namanya budaya lokal ya Kang ya. Nah, artinya di sini dalam sudut yang lain pasti negara punya kepentingan ya untuk mengelaborasi semua itu begitu. Nah, bahasa saya gini Kang, sederhana Kang. Jadi minimaks begitu ya, meminimalkan perbedaan, memaksimalkan persamaan. Itu satu. Lalu yang kedua bahwa kearifan lokal ya itu ya harus dipertajam lagi ya Kang ya. Satu dari legal formalnya, kemudian turunannya secara breakdown begitu. Masing-masing entitas ya ada keleluasaan kita bagi macam-macam etnis Sunda dan sebagainya ya untuk bisa tadi saya katakan dia menghadirkan sesuatu yang bangga ya akan budayanya gitu kan. Dan saya optimis Kang ya. Kenapa? Karena coba lihat komunitas-komunitas hari ini begitu. Ya. Bahkan komunitas olahraga ya Kang ya, kemudian juga komunitas musik dan sebagainya. Ya itu tadi, mereka hometown begitu ya. Mereka rindu akan nilai-nilai ibunya begitu ya, nilai leluhurnya Kang. Nah oleh sebab itu, saya berpikir bahwa inilah yang menjadi sebuah kekuatan holistik begitu, yang di sisi lain diisi oleh anak muda yang sadar paham dan bahkan mereka menjadi motor penggerak, prime mover begitu Kang. Oke, Kang Deden, terima kasih. Kita coba sekarang ini untuk membicarakan nanti di dalam sesi berikutnya berkenaan dengan kebinekaan kearifan lokal. Harus seperti apa supaya menjadi harmonisasi yang baik dan menjadi satu kehormatan untuk bangsa dan negara ini. Itu saja dulu yang kita sampaikan dan kita sekarang nikmati dulu kopinya supaya ngopi pas benar-benar pas. Silakan. Peace for you.
berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Tes Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Barayanet yang saya hormati dan saya junjung tinggi kebersamaannya, kebinekaannya, dan kekeluargaannya bersama Ngopi Pas, ngopi Rupi-Rupi di Pasundan. Sebagai informasi awal saja, tadi saya closing di awal dalam sesi kedua bahwa dalam kerangka kebinekaan yang konon menurut catatan dari Wikipedia, jumlah pulau di Indonesia itu 2019 ada 17.491. Kemudian jumlah kelompok ada 300 kelompok etnis, ada 1.340 suku, ada 718 bahasa daerah, dan dua terbesar adalah bahasa Jawa dan Sunda. Nah, kaitan dengan bahasa Sunda, kaitan dengan kebinekaan akan menjadi simponi yang indah secara nasional. Kalau saja kearifan-kearifan lokal itu bisa saling menjalin satu dengan yang lain. Tadi sepakat dengan Pak Deden, jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya demi kesatuan dan persatuan negara kita Republik Indonesia. Saya ingin mendengar cara pandang Kang Sugih dan Kang Deden menyikapi, membangun harmonisasi, membangun simponi nasional dengan penguatan kearifan-kearifan lokal dari seluruh Indonesia. Mangga. Hatur nuhun. Jadi memang kearifan lokal ini pertama kita harus jaga, harus lindungi ya, harus berdayakan dan harus kita manfaatkan. Dalam arti pemanfaatan ini yang positif. Hari ini bukan hanya sekedar hobi, tapi menjadikan sebuah produksi yang lebih jauhnya bisa menghasilkan secara keuntungan ya. Bagi para pelaku seni tentunya. Termasuk pemerintah sekalipun ini akan mendapatkan sebuah prospek yang sangat bagus ketika memang memiliki visi yang sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan gerakan secara masif dari semua segmen. Tidak cukup politisi, tidak cukup pemerintah, tapi dalam konteks pemerintahan, di sana ada eksekutif, ada legislatif, ini harus kompak. Harus sabilulungan, kata Kang Barsah tadi itu. Bagaimana kita bersama-sama dengan semangat sabilulungan memiliki regulasi yang masif. Dari mulai undang-undang, perda, perdes. Dan yang paling penting dari itu adalah sosialisasi. Saya pikir undang-undang perda yang sangat bagus sekalipun dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menghasilkan profit dan sebagainya, kalau tidak disosialisasikan tidak ada untungnya. Nah, yang paling penting adalah saya melihat dari keragaman ini bagaimana kita memperkenalkan kepada mereka, kepada masyarakat umum, kepada milenial melalui kemasan-kemasan teknologi informasi yang cantik dan menarik. Tadi saya katakan saya optimis anak muda sekarang juga cinta terhadap budaya lokal, cinta terhadap budayanya sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks bahasa, ini memang kita harus membiasakan bahasa ya. Karena itu bahasa itu kebanggaan, karakter, ciri khas. Kalau sekarang Jawa Barat, Kabupaten Bandung misalkan bahasa Sunda, mari kita budayakan. Saya beruntung dulu di sekolah, di SD, SMP, SMA masih ada pelajaran bahasa Sunda
yang secara spesifik disampaikan pembelajaran itu betul-betul undak-usuknya itu dipelajari. Kalaupun dalam prak-prakan ya di lapangan kita mengenal ada bahasa Sunda pasaran. Artinya yang pokoknya mah genah, merenah, tumaninah. Itu yang kita rasakan. Nah dari sini dimanapun kita berada, bahasa tadi ada sekian ratus bahasa, etnis dan sebagainya, saya pikir sangat indah. Dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kang Sugi. Kang Deden, Ya. perbedaan itu kan fitrah. Nah Indonesia itu anugerah. Karena tadi disampaikan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda itu nggak usah dipermasalahkan. Nah, tapi IKA-nya harus kita bangun sama-sama supaya membangun harmoni dan simponi. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada keragaman ini, Kang Deden? Silahkan. Baik Kang, ya tentu sekali lagi kata kuncinya menurut saya ini affirmative action ya. Nggak bisa kita membiarkan aku mah brehna kan begitu. Tetap saja ada semacam nawaitu politik begitu. Betul. Yang kemudian itu menjadi sebuah giroh ya bagi para elit-elit politik, bagi pemangku kepentingan ya dan yang lainnya kan begitu kan. Dan tentu tadi saya katakan derivasinya adalah anak muda hari ini dengan komunitas-komunitas yang hadir begitu itu bisa one to touch ya di satu dua sentuhan kan sebenarnya bisa kan. Ya tinggal meren bahasana, sana bahasa top down ya Kang ya, dipaksa kudu diwawalkeun dan sebagainya, dijejali dan sebagainya nggak begitu Kang. Nah oleh sebab itu kemudian ya di sini yang dibutuhkan adalah fleksibilitas ya, keluasan. Kita nggak bisa melihat hari ini ke belakang ya, countdown mental itu sudah harus kita hindari. Hari ini yang ada di Paguyuban Pasundan adalah kita yang senantiasa berpikir de facto adalah yang disebut dengan millennial product. Ya, millennial product itu mereka otoritatif ya, tidak mau diintervensi. Yang kemudian yang ketiga adalah sikap mandiri kan. 3 poin itu sebenarnya itu menjadi batu penjuru ya untuk mendorong, menghadirkan, mensinergikan ya agar perbedaan menjadi sebuah rahmat, sebuah keindahan dan kemudian bersama-sama menghadirkan harmoni bagi negeri ini. Nuhun Kang Den. Sekarang ada tawaran grand design nggak dari Kang Sugih untuk membangun tadi harmonisasi, sinergitas, kearifan-kearifan lokal yang memang berbineka tanpa harus mengganggu satu dengan yang lain, tapi memperkuat satu dengan yang lain. Tawaran grand design-nya seperti apa, Kang? Barangkali yang saya coba ingin tawarkan, pertama kita harus konsepnya adalah kalau dalam konteks agama itu ada tafahum ya. Tafahum ini kita harus saling memahami. Dalam memahami dalam konteks berbagai perbedaan tentunya. Sebagaimana keragaman bangsa Indonesia, keragaman Jawa Barat. Kan Jawa Barat juga Sundanya macam-macam. Oke Kang, satu kata. Tawaran alternatifnya apa? Bagaimana? Saling memahami, saling menghargai dan saling menghargai. Oke, Kang Sugi itu memberikan sesuatu yang fundamental. Saling memahami dan saling menghargai. Itu kebinekaan akan menjadi harmoni, menjadi simponi yang indah. Kang Deden, satu kata tawaran ini. Iya, maaf mungkin kalau saya ada bahasa yang susah di Indonesia kan ya, mutual trust dan mutual understanding. Jadi bagaimana sebuah harmoni sosial itu bisa dihadirkan dengan memiliki satu kesadaran yang sama, ya tadi untuk menghadirkan bahwa budaya itu adalah hal yang kuat, budaya yang penting dan itu sekali lagi menjadi daya dorong, prime mover, penggerak pembaharu ya bagi anak muda termasuk bagi seluruh elemen bangsa ini untuk merawat yang namanya budaya Indonesia. Oke, Kang Deden, yang menarik perhatian dari Kang Deden dalam rangka tadi saling memahami, saling menghargai, konteks kekinian untuk generasi milenial, generasi Z adalah fleksibilitas penyajian, Betul. Fleksibilitas penyampaian, fleksibilitas apa yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka menyampaikan pemeliharaan budaya sebagai katakan saja kearifan lokal yang ke depan nanti bisa kita lakukan berpikir global, kemudian bertindak lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Kang Deden dan Kang Sugi. Mudah-mudahan kita tetap bersama dengan Ngopi Pas. Nah, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Tetap Pasundan. Tetap Pasundan. Tetap pas dalam Pasundan. Ngopi Pas. Nah, siap.
hirup dan hurip Sunda. Amin. Kiss for you.